wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji hanya milik Allah. Salam salam mari sama-sama kita berbanyak kita ucapkan dan setiap kesempatan mudah-mudahan dengan surat terbaca itu dapat dalam guru disyukurkan. Kemudian juga kepada Bapak Ibu Dendik yang kami hormati dan terkhusus kepada sasaran hari ini Ibu Ulfatul Rahmi selaku CGP calon penggerak yang saya hormati. Mudah-mudahan C-nya akan segera hilang dalam beberapa bulan ke depan juga, dan nanti GP-nya. Amin. Tujuan kita hari ini adalah membantu Bu Ulfatul Rahmi dalam rangka beliau menciptakan visi dan prakarsa program guru penggerak di sekolah ini. Visi yang disampaikan oleh Bu Ulfa bukan merubah isi sekolah yang telah ada. Ini perlu kita catat. Ibu Ulfa tidak akan mengganggu sama sekali yang telah ada di sekolah. Karena untuk merubah isi itu bukan sembarangan. Ada aturannya, ada periodiknya, ada tata caranya. Jadi itu yang perlu saya rinci. Kemudian selanjutnya untuk meningkatkan waktu karena Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga masih dapat bertemu dalam rangka calon guru penggerak pembelajaran jalur guru penggerak angkatan 10. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kepada kita Ibu besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kondisi yang sama. Perlu kita ketahui bersama bahwa guru penggerak ini sedang digalakkan Bapak Ibu. Saya selalu memotivasi Bapak Ibu untuk mengikut sebagai calon guru penggerak. Namun pada saat ini hanya satu yang lolos. Untuk ke depan jika dibuka lagi silakan Bapak Ibu bergerak. Karena guru penggerak ini perlu kita ketahui bersama bahwa sebagai pemimpin pembelajaran ini, ya Bapak, yang mendorong tumbuh kembangnya peserta didik secara holistik. Jadi pembelajarannya dari sistem konvensional barangkali sudah menjadi inovatif sekarang. Nah ini penting sekali. Jadi guru penggerak ini sangat digalakkan pada saat ini karena beliau itu mampu mengimplementasikan kurikulum terbaru secara menyeluruh. Nah jadi oleh karena itu bersemangatlah Bapak Ibu mengikuti jejak-jejak Ibu Ulfa atau jejak-jejak kesan Ibu Mariana yang beliau sudah pindah jauh dari kita. Mungkin ini nanti Ibu Ulfa tentu bisa berbagi dan kita saling mengikuti, membantu apa yang dibutuhkan, mencuri ilmu. Ya, saya yakin Ibu Ulfa tidak pelit Pak, tidak pelit. Orang berbagi tinggal saja meminta, jangan malu-malu meminta Bapak Ibu. Jika ada kesulitan mohon ditanyakan. Dan kita doakan mudah-mudahan SMP kita yang terpilih sebagai sekolah penggerak benar-benar bergerak Bapak Ibu. Karena bergerak ini adalah kolaborasi. Tidak mungkin kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah bergerak. Tapi marilah kita bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan Pak. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala telah menyampaikan 1-2 kata penguatan untuk kami semua, terutama Bu Ulfatul Rahmi. Kata-kata Bapak itu saya percaya Ibu Ulfa itu mampu dan dapat uji Pak selama ini sebuah dapat uji beliau. Walaupun mungkin kecil di antara anggota saya 6 orang, beliau termasuk salah satu yang bisa diandalkan Pak. Terutama IT-nya bahkan bisa bantu, beliau bisa bantu kawan-kawan. Kemudian baik Bapak Ibu semua, saatnya Pak Bu Ulfatul Rahmi beraksi. Waktunya selama jam 12 sebenarnya Ibu. Kepada Bu Ulfa saya silakan dari pertama sampai selesai, terakhir Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, umur panjang sehingga kita berkesempatan untuk hadir pada hari ini dalam acara pendampingan individu keuangan.
besar Muhammad SAW yang telah membawa zaman yang gelap akan adab ke zaman yang berkeadaban, yang beliau dasari dari nilai-nilai Islam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pantai Cermin yang telah berhadir, yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Bapak Samsirwan, selamat datang Bapak. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pantai Cermin, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru serta praktisi pengajar SMP Negeri 2 Pantai Cermin yang telah bersedia menghadiri acara pendampingan individu 2 saya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman, kepada rekan-rekan yang telah bersedia meluangkan waktunya, tenaganya untuk turut serta dan mendukung pelaksanaan pendampingan individu yang merupakan bagian dari serangkaian pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, nah, perkenalkan di sini ada 3 foto Bapak Ibu ya. Yang pertama ada Ibu Tihawa SPD MPD, beliau adalah sebagai fasilitator saya. Beliaulah yang mendampingi saya secara daring Bapak Ibu. Kemudian ada Bapak Samsirwan SPD sebagai pengajar praktik. Nah, beliau adalah yang mendampingi saya di lapangan Bapak Ibu, seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, istilahnya kalau Ibu Tihawa ini angkatan udaranya, beliau angkatan daratnya. Nah, kalau saya nggak usah kenalin lagi Bu ya, semua sudah kenal Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Nah, adapun tujuan diskusi kita pada hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi ada 3 rangkaian utama yang akan kita jalani Bapak Ibu. Yang pertama, merumuskan kalimat rumpang. Kemudian yang kedua, merincikan sikap dan perilaku murid, kepala sekolah, guru, dan orang tua yang mencerminkan visi. Yang ketiga adalah menggali prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Itulah 3 tujuan utama Bapak Ibu kita melakukan diskusi pada hari ini. Nah, sekarang saatnya kita merumuskan kalimat rumpang Bapak Ibu. Ada 6 kalimat rumpang yang harus kita isi bersama-sama Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan terkait dengan visi sekolah kita. Yang pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik, yang seperti apa yang kita cita-citakan pada murid kita nanti. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, nah saya yakin Bapak Ibu itu pasti punya ide yang brilian mengenai kalimat rumpang ini. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk titik-titik. Yang keenam, kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa kalimat rumpang ini itu harus kita isi Bapak Ibu di kertas yang akan saya berikan nanti. Kita fokus ke yang nomor 1 dulu Bapak Ibu ya. Kita memimpikan murid yang seperti apa sih? Nah, mungkin setiap guru kan beda-beda nih pendapatnya. Kita curang pendapat sih Pak. Kita memimpikan murid yang seperti apa nih ke depannya, seperti itu. Saya berikan dulu Pak ya. Setiap rekan guru itu mendapatkan 1 lembar ini, nanti diisikan. Kita fokus ke poin 1 dulu Bapak Ibu ya. Sebentar 1 poin ya. Setiap rekan guru itu memimpikan muridnya seperti apa. Nanti jangan dituliskan nama Bapak Ibu ya, tapi langsung ke jawaban. Contohnya seperti ini. Misalnya kita memimpikan murid yang, kalau bisa kita contohkan murid yang mandiri dan bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, salah satu contoh yang
bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu itu memiliki ide-ide yang luar biasa terkait dengan mimpi kita terhadap siswa kita. Kita memimpikan muridnya seperti apa sih sebenarnya? Seperti itu. Jika sudah siap, itu boleh kita tempelkan nanti di sana. Nanti saya bimbing juga. Ada kendala Bapak Ibu? Atau mungkin jika Bapak Ibu merasa kebingungan, itu boleh kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, sama-sama kita tahu ya bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila. Mungkin dari ke-6 poin ini mungkin bisa menjadi salah satu mimpi yang kita impikan pada peserta didik kita. Itu bahwa dia itu seharusnya pendidikan yang layak. Ya, itu contoh Bapak Ibu ya. Jika sudah selesai boleh ditempelkan ke depan Bapak Ibu, atau mungkin bisa saya bantu untuk warna keempat, warna peach ya, warna oranye yang soft, warna peach. Warna orange soft ya, orange soft. Nanti yang terakhir warna kelima itu sudah saya bagikan warna hijau. Nanti ke-6 kita kembali lagi warna putih Bapak Ibu, karena memang warnanya cuma 5 warna. Tidak ada warna biru, saya maunya ada warna biru tapi tidak ada. Baik, terima kasih Ibu Indah. Jika sudah siap di kalimat yang keempat, kita bisa lanjut ke kalimat yang nomor 5 Bapak Ibu. Kita warga di sekolah ini yakin bagaimana? Yakin kita bisa mampu mengembangkan potensi peserta didik anak didik kita, bisa juga Bapak Ibu. Ini bisa kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Nah, filosofi beliau adalah kita seorang pendidik itu mampu menuntun peserta didik kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik ketika dia jadi seorang peserta didik maupun ketika menjadi anggota masyarakat. Artinya dia mampu menemukan bakat yang ada di dirinya berkat dukungan kita Bapak Ibu.
Untuk kalimat rumpang yang keenam Bapak Ibu, kita kembali menggunakan posisi warna pink ya, merah jambu. Nah, biar terlihat lebih cerah posisi kita yang di depan Bapak Ibu. Boleh sambil jika sudah ada siap, boleh menikmati kuenya Bapak Ibu yang telah disediakan. Jangan terlalu tegang Bapak Ibu ya. Boleh sambil santai kita menikmati sajian yang telah diberikan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sudah dikumpulkan semua Bapak Ibu ya. Baik, alhamdulillah kita sudah merumuskan 6 kalimat rumpang Bapak Ibu. Nah sekarang kita mari lihat sama-sama nih. Nah, yang pertama kita membuktikan kita baca Bapak Ibu ya. Kita jelaskan dulu. Yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang, nah di sini ada yang jawab peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia dan memahami serta dapat menguasai IT. Kemudian aktif dan mandiri. Yang ketiga, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, patuh dan sopan kepada orang tua, guru, dan saling menghargai sesama teman di sekolah. Kemudian ada juga yang berpendapat berakhlakul karimah, sangat luar biasa Bapak ya. Kemudian setiap guru pasti ingin peserta didiknya berwawasan luas, ya berwawasan luas, mandiri dan berkolaborasi, serta memiliki adab yang baik. Lagi-lagi karakter Bapak Ibu ya. Karakter, kemudian serta baik itu terhadap teman, guru maupun lingkungan sekitarnya. Saya tertarik dengan adab terhadap lingkungan. Ini juga salah satu hal yang perlu kita tingkatkan Bapak Ibu. Kemudian aktif, nah lagi-lagi wawasan yang luas. Ini terkait dengan literasi Bapak Ibu ya. Wawasan yang luas, berakhlak mulia dan berpikir kritis. Nah yang terakhir, kita memimpikan murid yang mandiri, inovatif dan kreatif, dan bisa berkolaborasi bersama teman serta bisa menjadi peserta didik yang taat dan patuh. Nah, di poin di kalimat rumpang yang pertama, mimpi kita terhadap murid-murid saya rasa hampir sama Bapak Ibu ya.
dapat kita simpulkan, yang pertama adalah kita sebagai guru memimpikan murid yang berakhlak mulia. Tentunya, meskipun dia memiliki wawasan yang luas, dia pintar, dia cerdas, tetapi tetap yang paling utama yang dimiliki oleh peserta didik adalah karakternya, adabnya. Nah, itu yang saya dapat simpulkan di kalimat rumpang yang pertama. Kemudian tadi apa tadi ya? Kritis ya. Nah, kritis. Nah, itu mungkin menjadi juga apa ya? Panduan kita juga ke depan bagaimana kita membangun kritis pada peserta didik kita terhadap segala informasi yang diterima. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian mandiri. Nah, ini saya rasa juga kita sudah berusaha untuk membangun karakter mandiri pada peserta didik kita. Baik, kita lanjut yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah menjadi insan yang kompeten. Insan yang kompeten, berakhlak mulia dan selanjutnya setelah kita merumuskan kalimat rumpang, kita jadi tahu Bapak Ibu ya, apa yang kita impikan pada murid-murid kita. Nah, sekarang kita coba sama-sama melihat visi sekolah kita Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat visi kita, visi sekolah kita kembali. Nanti saya akan membagikan kepada Bapak Ibu lembaran visi sekolah kita. Sudah Bapak Ibu ya, coba kita baca kembali visi sekolah kita. Boleh di layar, kita baca di layar ataupun membaca langsung di kertas yang sudah saya berikan. Baik Bapak Ibu, sudah ya. Baik, saya bacakan kembali untuk mengingatkan apa sih visi sekolah kita nih Bapak Ibu. Visi sekolah kita yaitu SMP Negeri 2 Pantai Cermat adalah terwujudnya peserta didik unggul dalam prestasi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sebenarnya sudah mencakup poin-poin yang ada di profil pelajar Pancasila, ya. Nah, pertanyaan saya, apakah visi sekolah kita ini Bapak Ibu itu sudah selaraskah, sudah sesuaikah dengan mimpi-mimpi kita yang sudah kita tuliskan tadi, yang sudah kita rumuskan tadi Bapak Ibu? Sesuai tidak? Ya, sesuai Bapak Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Bapak bagaimana? Tadi saya cuma dengar hanya suara ibu sesuai Bu Bapak. Tapi Bapak bagaimana? Alhamdulillah sudah sesuai Pak ya. Berarti alhamdulillah visi kita itu sudah sesuai dengan cita-cita kita. Apa yang kita impikan pada murid kita, ya sesuai. Saya ingin mendapatkan penguatan, ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan kalimat visi yang sudah kita simpulkan bersama Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Maksud saya seperti itu. Ataukah memang ini sudah sesuai? Nah, saya setuju dengan visi sekolah kita. Tadi Bapak Ibu menjawab bahwa mimpi visi kita itu sudah sesuai dengan mimpi kita tadi. Nah, saya ingin ada penguatan terlebih lagi. Apakah Bapak Ibu setuju visi sekolah kita yang seperti ini sudah kita lihat bersama, atau ada yang ingin ditambahkan seperti itu? Jika ada boleh di raise hand untuk angkat tangan boleh. Sepertinya
Terima kasih kepada pemateri yang nantinya akan menjadi GP, guru penggerak. Tadi Bapak bilang hilang nasi, Pak. Jadi Ibu tadi menanyakan kepada kami, khususnya guru laki-laki, apakah sudah sesuai antara visi yang mana berwujudnya peserta didik unggul dalam prestasi berdasarkan profil pelajar Pancasila, ya Bu? Kalau saya rasa dari hasil rapat kita bersama kemarin, saya rasa ini sudah sesuai, karena guru memang memimpikan atau menginginkan peserta didiknya yang unggul, baik itu dalam prestasi maupun dalam hal lainnya berdasarkan profil Pancasila. Saya itu saja yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari guru lain gimana? Iya, saya tambahkan Bu, di dalam profil Pancasila yang tertuang dalam visi kita itu ada banyak dimensi. Nah, di dimensi profilnya itu kan banyak. Salah satunya itu berpikir kritis. Nah, itu juga sudah termasuk dalam visi. Ya, itu aja. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas penyampaiannya kepada Bapak Suradi dan Bapak Kaswadi, dan terima kasih juga kepada Bapak Pengajar Praktik mengenai tambahan yang lebih spesifik di tujuan Bapak ya. Kita tambahkan poin tentang bagaimana siswa itu menjaga lingkungan, terutama di area di sekolahnya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Jadi kita setuju nih Bapak Ibu ya, sama-sama bahwa visi sekolah kita SMP Negeri 2 Pantai adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu ya, sudah setuju semua Bapak Ibu ya? Baik. Kalau sudah setuju semua, nah sekarang saatnya kita merincikan nih Bapak Ibu, merincikan sikap murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Nah, di sini kita Bapak Ibu berbagi pendapat, curah pendapat. Kira-kira sikap bagaimana yang harus dilakukan oleh murid dalam mewujudkan dan mencerminkan visi yang telah kita rumuskan tadi, ya. Untuk yang murid misalnya menjadi sikap murid itu adalah datang tepat waktu, kemudian berkata jujur, sopan terhadap gurunya, orang tuanya, dan temannya. Itu salah satu contoh yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya sikap dari guru, bagaimana guru itu mengawali pertemuannya ataupun kedisiplinannya, bagaimana guru berkolaborasi dengan rekan-rekannya, itu juga termasuk Bapak Ibu. Kemudian dari kepala sekolah juga dan dari orang tua juga, sikap yang bagaimana yang mencerminkan visi yang telah kita rumuskan tadi. Kalau untuk orang tua misalnya orang tua senantiasa mendampingi anaknya, artinya orang tua meskipun jadi tidak 100% menyerahkan anaknya kepada kita, artinya di rumah orang tua tetap mendampingi anaknya, menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini, tantangannya apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya ingin terutama dari Bapak Kepala Sekolah, bagaimana sikap Bapak yang mencerminkan visi yang telah kita rumuskan bersama-sama. Terima kasih. Mungkin ini bisa kami ceritakan bahwa visi misi sekolah itu pada dasarnya belum semua siswa memahami. Terbukti masih ada siswa yang perlu dibenahi. Kemudian guru-guru barangkali di saat kita membuat visi misi kemarin itu sudah disepakati bersama di saat penyusunan kemarin. Jadi mungkin untuk sebagai implementasinya ke depan itu kita semua guru tidak bekerja tidak sesuai dengan visi-visi. Visi yang telah kita rumuskan bersama-sama tadi adalah transparansi. Artinya kita senantiasa jujur. Jadi beliau
berusaha menjadi role model dalam hal kejujuran. Jadi senantiasa kita bersikap jujur, transparansi dalam berbagai hal. Nah, saya rasa itu adalah sikap yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak atas motivasinya Pak kepada kami. Kemudian sikap murid. Nah, saya ingin yang mencerminkan visi kita. Tadi visi kita saya ingin ketemu Bapak Ibu itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana sikap yang kita inginkan dari murid kita yang mencerminkan visi kita. Saya ingin mohon kesediaannya kepada Ibu Dewi sebagai wakil dari sekolah kita. Bagaimana sikap murid kita Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Baik, bagaimana sikap seorang murid yang mencerminkan? Kita sama-sama dapat menyimpulkan bahwa sikap murid yang mencerminkan visi seperti yang beliau sampaikan tadi adalah murid yang berakhlak, murid yang berkarakter, kreatif, mandiri serta bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Yang sikap seorang guru yang mencerminkan visi kita, saya mohon kepada Ibu Dinda sebagai perwakilan dari guru SMP Negeri 3 Projo, bagaimana Bu sikap kita yang mencerminkan visi kita tadi Bapak? Untuk sikap kita sebagai guru yang mencerminkan visi, yang pertama tanggung jawab kita sebagai guru, yaitu pertama tanggung waktu. Bukan hanya murid yang bisa tanggung waktu, tapi juga guru. Kemudian guru juga harus memiliki wawasan yang luas. Mungkin Bu Ida yang menambahkan. Baik, Bu Ulfa. Tambahan dari Yuli sedikit untuk mencerminkan visi yang telah dirumuskan yang sudah ada di sekolah ini. Seperti kata Bu Linda, selain kita harus bertanggung jawab atau dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat semua Bapak Ibu ya. Nah, bisa kita simpulkan bersama Bapak Ibu bahwa sikap seorang guru yang mencerminkan visi kita, yang pertama adalah kita harus menjadi pribadi yang tanggung jawab. Didik itu sangat beragam dan sangat mudah. Akses mereka untuk mendapatkan informasi itu sangat mudah, berbeda dengan kita Bapak Ibu ketika kita sekolah dulu ya. Kemudian menjadi role model itu memang menjadi teman kita, tetapi bisa juga menjadi musuh kita Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus menjadi manusia yang kritis seperti itu. Kita saatnya menggali prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah kita Bapak Ibu. Nah, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu ya tentang prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan ini adalah upaya-upaya kita Bapak Ibu. Jadi upaya-upaya kita dalam mencapai visi yang sudah kita rumuskan bersama tadi. Nah, bagaimana sih upaya-upaya kita agar mudah Bapak Ibu dalam mewujudkan prasa perubahan tersebut? Maka digunakanlah pendekatan Bagja. Ini adalah salah satu materi yang saya dapatkan di program guru penggerak Bapak Ibu. Bagja itu bisa kita jabarkan. B itu membuat pertanyaan, buat pertanyaan. Kemudian A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Pendekatan Bagja ini adalah pendekatan yang menurut saya ini sangat bagus sekali dalam mencapai visi yang sudah kita rumuskan tadi Bapak Ibu melalui prakarsa perubahan. Sekarang kita akan lihat sama-sama
prakarsa perubahan yang sudah saya buat, yang merupakan salah satu tugas seorang guru calon penggerak. Ini visi saya Bapak Ibu. Nah, mungkin berbeda dengan visi yang pertama tadi. Di sekolah kita, visi saya itu terwujudnya peserta didik yang berkarakter Pancasila, cerdas dan berprestasi. Sebenarnya kalau disimpulkan juga sangat sesuai juga dengan visi sekolah kita. Bahasanya saja yang berbeda. Tahapan bagja yang dimulai oleh buat pertanyaan pertama. Nah, di sini kita disuruhkan membuat pertanyaan. Pertanyaan yang sudah saya buat adalah apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan literasi di SMP Negeri 2 Pantai Semeru. Jadi fokusnya ke literasi. Kemudian tindakannya adalah dengan cara mendiskusikan dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah serta mengajak seluruh guru untuk menyampaikan visi dan mewujudkannya. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi kegiatan. Yang kedua adalah melaksanakan strategi yang direncanakan di awal. Nah, saya ingin bertanya nih Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu setuju nih bahwa prakarsa perubahan yang telah saya paparkan tadi itu merupakan inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah Bapak Ibu. Nah, saya ingin pendapat Bapak Ibu, apakah Bapak setuju, Bapak Ibu setuju paparan prakarsa perubahan saya ini itu bisa menjadi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah kita Bapak Ibu. Mohon suaranya Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu dari saya, kira-kira nih kolaborasi apa saja yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Saya mohon kesediaan dari ibu-ibu sekolah. Kira-kira kolaborasi seperti apa? Oke, ibu dulu. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Di sini Bu, di sekolah kita ini, di sini dituntut untuk kepala sekolah dan rekan-rekan guru seharusnya menjalankan perannya masing-masing untuk mampu berkolaborasi dengan baik ya Bu, sesuai dengan yang ada di SK komunitas kita Bu. Kolaborasi yang seperti apa sih yang seharusnya kita lakukan untuk mencapai visi tersebut Bapak Ibu ya? Saya bisa menangkap tadi bahwa kita harus menjalankan perannya masing-masing. Artinya kita senantiasa bertanggung jawab atas peran kita Bapak Ibu. Itu sesuai dengan apabila kita sudah terbentuk komunitas belajar ya Ibu ya. Nah, di situ kita sudah memiliki peran ketua komunitas seperti apa, peran peserta seperti apa, kemudian sekretarisnya siapa. Jadi jika kita mengemban tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab, itu saya rasa semua yang kita jalani itu akan terselesaikan dengan baik, pasti mencapai visi yang kita inginkan tadi Bapak Ibu. Insya Allah dengan kita senantiasa bertanggung jawab dengan peran kita, maka saya yakin sekali visi yang sudah memotivasi, mendukung satu sama lain untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik ya, untuk perkembangan sekolah kita yang lebih baik. Baik, kemudian bentuk kegiatan apa nih? Nah, saya ingin bertanya, sebenarnya kita curah pendapat juga di sini Bapak Ibu. Kita berkolaborasi. Sebenarnya bentuk kegiatan apa yang dapat dilakukan oleh warga sekolah agar visi sekolah kita tercapai? Kira-kira menurut Bapak Ibu kegiatan apa yang yang bisa kita gerakkan untuk mencapai visi sekolah kita Bapak Ibu? Oke, Ibu Linda. Langsung saja, untuk kegiatan yang dapat kita lakukan itu kegiatan mengenai literasi menurut saya.
Contohnya kita terapkan pembelajaran literasi sebelum pembelajaran mulai selama 15 menit. Kemudian bagaimana program di awal kita membuat aplikasi barcode. Nah, itu merupakan salah satu program yang dapat meningkatkan literasi anak. Bentuk barcode-nya seperti Ibu Agus lakukan, itu ada bentuk-bentuk bunga. Jadi kreatif, anak-anak pasti apa nih ya? Apa isinya? Pasti mereka. Nah, kemudian pemilihan duta literasi. Maksudnya di sini bentuk kegiatan apa yang sekiranya bisa kita lakukan untuk mencapai visi kita, Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Linda, itu terkait dengan pembiasaan literasi. Saya bisa mencatat yang pertama, pembiasaan literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi alhamdulillah kemarin di hari Selasa, saya sudah mensimulasikan mengenai pembiasaan literasi 15 menit sebelum masuk ke pembelajaran. Jadi insya Allah nanti kita akan menerapkan di awal pembelajaran yang ke depan. Di sini kita sebelum masuk ke pembelajaran ini, Bapak Ibu, kita lakukan pembiasaan literasi kepada anak didik kita. Karena kemudian mereka menyimpulkan dan mereka bisa menganalisis juga, Bapak Ibu. Jadi mereka itu berpikir. Di situ memang tujuan literasi tidak hanya seperti Ibu Linda sampaikan, tidak hanya baca dan menulis, tapi dia mampu menyerap informasi yang dia baca, kemudian dia mampu merefleksikan. Artinya dia mampu mereview kembali apa bahan bacaan yang ia bacakan. Artinya ke depan insya Allah kita buatkan jurnal, Bapak Ibu, jurnal literasi. Jadi setiap anak didik kita setelah 15 menit itu menulis buku apa bacaan apa yang dia bacakan, kemudian inti dari bahan bacaan itulah di situ dia termasuk dia mampu mereview kembali apa yang dia baca, Bapak Ibu. Nah, kemudian membuat barcode ini alhamdulillah Bapak kami sudah menjalankan, hanya belum ditempelkan saja, Bapak Ibu. Jadi sudah di barcode ini sudah ditempelkan di bingkai. Nah, bingkai sudah ada Pak, tetapi kami belum menempelkan di sudut-sudut sekolah. Nah, tujuannya adalah itu untuk meningkatkan literasi anak juga, Pak. Kemudian pemilihan duta literasi. Ini merupakan ide yang luar biasa. Terima kasih Ibu Linda. Mungkin nanti ke depan kita akan melakukan pemilihan duta literasi. Bisa kita ambil dari berapa sering mereka memasuki perpustakaan ya. Nanti kita akan buatkan link. Nah, di situ juga sama seperti pembiasaan di awal pembelajaran. Di link itu mereka tercantum nama, kelas, kemudian buku apa yang mereka baca hari itu, dan bisa mereview kembali apa isi bahan bacaan yang telah mereka baca. Nah, dari situlah siapa yang banyak poinnya, disitulah kita jadikan siswa tersebut menjadi duta literasi sekolah kita. Kemudian guru selalu update. Artinya salah satu yang Ibu Linda sampaikan, konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan untuk rancangan prakarsa perubahan ini. Jadi langkah konkret yang bagaimana dalam merealisasikan rancangan perubahan ini, Bapak Ibu. Siapa yang membantu Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi langkah-langkah konkret untuk merealisasikannya itu menurut saya itu yang pertama itu menentukan waktunya. Jadi waktu kapan untuk kita merealisasikannya itu harus kita tentukan waktunya. Nah, jadi yang kedua itu merancang perencanaan itu dengan matang. Jadi sebelum kita itu tindakan secara itu kita harus mengaturnya itu secara matang dulu. Nah, baru kita akan melakukan perencanaannya itu, programnya itu secara konsisten. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu menurut saya itu melakukan sosialisasi itu dengan murid atau dengan peserta didik. Ya, terlebih dahulu kita ini Bapak Ibu untuk mencapai visi kita sama-sama dapat menyimpulkan. Langkah yang pertama adalah kita menentukan waktu
yang bisa jadi terlihat jelas oh seperti ini langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya seperti ini, jadi jelas. Baik Bapak Ibu, kesimpulan hasil diskusi kita pada hari ini adalah yang pertama tadi kita mengenai kalimat rumpang, ya, mengisi kalimat-kalimat rumpang ada 6. Yang pertama, kesimpulannya adalah yang pertama kita memimpikan murid-murid yang aktif, kreatif dan berakhlak mulia serta berwawasan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Dan dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi Bapak Ibu, adalah diskusi kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berhadir, yang bersedia meluangkan waktunya. Alhamdulillah perjalanan saya, serangkaian perjalanan saya hari ini telah sampai pada sesi terakhir Bapak Ibu. Nah, saya kembalikan kepada Bapak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.